people, ketemu lagi bersama saya Farida Sinaga, HR praktisi untuk Andal Software. Sejak adanya konsep talent management yang mulai diperkenalkan sekitar 20 tahun yang lalu, maka muncullah yang namanya talent war atau peperangan talent. Artinya, seorang talent tidak menjamin bisa stay di dalam satu organisasi dalam waktu yang panjang. Bahkan perusahaan-perusahaan terbaik, baik di Indonesia maupun di global, itu mulai melakukan strategi untuk menarik atau mengakuisisi talent dari perusahaan atau organisasi terbaik lainnya. Menjadi pertanyaan, sebenarnya apa yang menyebabkan seorang talent ini keluar atau akhirnya memutuskan untuk keluar? Padahal kalau sebelumnya kita sudah berbicara atau sudah memahami konsep talent management, kita harus membuat program itu kita monitoring, kemudian talent-talent ini kita bekali dengan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tapi ternyata teman-teman growth people, kadangkala seorang talent atau orang-orang terbaik dalam perusahaan kita itu tidak bisa bertahan cukup lama. Karena kadang-kadang tidak hanya program yang mereka butuhkan, tetapi ada satu konsep yang mungkin juga mereka butuhkan. Apakah mereka dihargai? Apakah mereka diakui? Atau yang biasa sering kita kenal dengan reward and recognition. Apakah mereka mendapatkan pengakuan? Apakah sistem imbalan atau reward yang mereka terima sesuai dengan kebutuhan mereka? Apakah itu cukup mampu untuk mempertahankan mereka, seorang talent, tetap berada di dalam organisasi kita? Nah, bicara tentang reward management, ternyata tidak semudah atau tidak sesederhana yang mungkin selama ini kita tahu. Kalau bicara reward adalah bicara upah. Atau orang biasa bilang gajinya menarik, gajinya lumayan, tunjangannya banyak. Gaji yang lumayan, tunjangan yang banyak atau beragam, bahkan insentif bonus yang mungkin bisa naik setiap tahun atau mungkin setiap tahun bisa berubah formulanya, itu juga tidak menjadi jaminan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara reward, apa yang dimaksud dengan manajemen reward ini atau manajemen imbalan ini? Teman-teman growth people, reward sebenarnya adalah tidak semata-mata yang bersifat materi. Tetapi kita juga harus memiliki pengakuan-pengakuan atau bentuk-bentuk penghargaan lain yang sifatnya non-materi. Meramu materi dan non-materi ini, itulah yang kita sebut dengan reward. Tetapi kalau kita membuat reward hanya sekedar, oke, kita punya struktur gaji, kita punya skala upah, kita punya tunjangan, kita punya program, misalnya ada awarding, ada mungkin penghargaan karyawan terbaik dan sebagainya. Apakah itu sudah pasti menjamin talent kita atau karyawan kita bisa bertahan atau memberikan kinerja yang diharapkan? Kadang-kadang tidak juga. Muncul lagi pertanyaan, jadi sebenarnya seperti apa harus memanage sebuah reward konsep? Yang pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan secara sistematis untuk menunjang keberhasilan kita membuat reward management system ini. Strategi bisnis itu harus diselaraskan dengan kondisi daripada karyawan itu sendiri. Tahapan yang pertama, organisasi harus memiliki rencana dulu. Rencana apa yang akan dia tuangkan, yang akan bisa mengakomodir pemberian reward ini. Organisasi itu sendiri juga apakah cukup siap untuk menerapkan sistem atau mekanisme reward yang akan diterapkan kepada karyawannya. Karyawannya sendiri itu cukup siap atau cukup memahami tidak seperti apa konsep reward management yang akan diterapkan oleh perusahaannya. Menarik kan teman-teman growth people? Semuanya akan kita bahas tuntas di dalam webinar series kita Reward Management System. Tunggu tanggal mainnya dari teman-teman kita di Andal Software. Sampai jumpa.